Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan kegiatan program parenting pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, langsung saja. Pada hari ini kita akan melakukan program parenting yang akan dibawakan oleh 4 pemateri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alvina Ramadinata, yang akan membawakan materi menstimulasi keterampilan sosial anak usia dini, kemudian dilanjutkan oleh Sylvie Mira Amelia dengan judul materi pola asuh anak sesuai dengan perkembangan usianya. Yang ketiga yaitu Uti Farda Almaziah dengan tema mengasuh dan merawat anak yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu Handri Kavita Anggraini dengan judul cara memberikan pola makan yang baik pada anak usia dini. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu menstimulasi keterampilan sosial anak usia dini. Apakah PPT-nya udah keluar? Sudah. Menstimulasi keterampilan sosial anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian. Keterampilan sosial berasal dari kata terampil dan sosial. Kata keterampilan ini berasal dari terampil, digunakan di sini karena di dalamnya terkandung suatu proses belajar. Dari tidak terampil menjadi terampil. Kata sosial digunakan karena pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan satu kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, pelatihan keterampilan sosial maksudnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam hubungan formal maupun informal. Simulasi yang diberikan sesuai dengan proses dan tahapan perkembangan anak. Pada masa golden age, bukan berarti orang tua itu harus menjejeli anak dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan yang memberatkan anak. Nah, stimulasi dengan cara yang menyenangkan akan sangat mudah diterima oleh anak. Sedangkan pemaksaan terhadap anak justru akan membuat anak merasa tidak nyaman, sehingga stimulasi yang diberikan tidak sampai diterima oleh anak. Berbagai pernyataan di atas tentunya mengingatkan pada pendapat para filsuf dalam pendidikan anak usia dini yang masing-masing memiliki karakter dan ciri yang melekat sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun macam-macam keterampilan sosial yang harus dimiliki seorang anak. Yang pertama yaitu kenal diri. Nah, kenal diri ini merupakan bagian dari kecerdasan diri atau interpersonal yang diperlukan anak untuk bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Nah, kenal diri ini tidak hanya sebatas mengenal identitas, seperti siapa namanya, siapa nama orang tuanya, di mana tempat tinggalnya, atau jenis kelaminnya, lelaki atau perempuan. Kemudian
identitas-identitas yang lainnya, tetapi hal ini juga mencakup apa yang dia senangi, apa keinginan dia, apa harapan si anak, maupun perilaku dirinya seperti apa dalam menghadapi lingkungan. Jadi anak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri. Nah, keterampilan kenal diri ini akan membantu anak untuk bisa memilih sendiri kegiatan yang ingin dilakukan. Dengan teman atau orang seperti apa dia akan bermain, serta bagaimana ia ini bisa bersikap menghadapi situasi sosial yang ditemuinya dan bisa mencari alternatif yang lain. Nah, cara menstimulasi anak supaya mereka kenal akan dirinya yaitu kita ajak mereka bermain. Nah, dan dengan bermain, orang tua ini dapat pura-pura bertanya mengenai identitas anaknya. Seperti, nama adik ini siapa? Nah, rumahnya adik ini ada di mana ya? Nama ibunya siapa? Dan seterusnya. Nah, seiring usia dia bertambah, orang tua itu juga akan memasukkan nilai-nilai mana yang boleh dan tidak. Artinya, mana yang baik dan buruk untuk si anak. Selain itu, kita juga dapat membantu anak untuk menggali apa yang jadi kesukaan, keinginan, dan harapannya. Seperti itu. Yang kedua yaitu kenal emosi. Pengenalan aneka emosi seharusnya sudah lebih baik lagi di usia prasekolah. Anak yang mengenal emosinya dengan baik akan belajar mengatur dan mengendalikan emosinya, sehingga bisa bersikap dan berperilaku sesuai tuntunan lingkungan. Contohnya saat dia marah, anak itu bisa mengendalikan amarahnya dengan tidak memukul atau marah sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Tetapi dia mengungkapkan baik-baik secara verbal. Bisa juga anak itu dapat memberikan isyarat pada lingkungannya. Misal, jangan berisik dong, aku ini sedang pusing gitu. Nanti bisa marah nih gitu. Anak yang nggak bisa mengendalikan emosinya itu dapat mengalami hambatan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Nah, dia itu bisa dijauhi teman-temannya karena sikapnya yang tidak disukai. Selain itu juga bisa timbul konflik dalam berinteraksi. Cara kita menstimulasi supaya anak mengenal beragam emosi yang dialaminya serta bahasa tubuh dirinya maupun orang lain. Ketika anak tampak senang, misalnya kenalkan emosinya tersebut. Wah, rupanya adik lagi senang gitu. Apa sih? Kita itu bertanya, apa sih yang buat adik senang hari ini gitu. Kemudian ketika adik marah, kita juga harus bertanya, kenapa anak kok cemberut, lagi kesal, atau lagi apa. Kita juga perlu menawarkan bantuan. Apakah ibu bisa membantu gitu. Yang ketiga yaitu empati. Anak harus memiliki keterampilan untuk mengerti dan merasakan emosi orang lain, serta mampu untuk merasakan dan membayangkan dirinya berada di posisi orang tersebut. Keterampilan sosial ini diperlukan dalam melakukan hubungan sosial untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dari kesalahpahaman. Empati ini juga melatih kepedulian dan kepekaan sosial anak. Cara menstimulasi supaya mereka berempati, caranya itu sama seperti dalam mengenalkan emosi pada anak. Orang tua itu perlu mencontohkan pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika anak sedang sedih, orang tua itu turut berempati dengan mengajaknya bicara. Kita bertanya dengan baik-baik, kenapa adik bisa bersedih seperti itu? Mungkin anak akan bercerita apa yang dia rasakan. Yang keempat yaitu simpati. Keterampilan untuk mengerti perasaan dan emosi orang lain ini biasanya dipengaruhi oleh emosi iba atau belas kasihan dan ada suatu tindakan yang ingin dilakukan.
Berbeda pada orang dewasa. Misal kalau ada teman yang dimarahi, maka teman lainnya itu bersimpati dengan membelanya. Maka pada anak, ketika ada temannya diganggu oleh teman lainnya, dia menunjukkan simpatinya dengan memberitahukan hal itu kepada gurunya. Jadi dengan memiliki simpati, anak dapat menghayati perasaan orang lain, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jadi anak itu nggak bersikap semena-mena pada orang lain. Semua nilai ini itu sangat dibutuhkan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Cara menstimulasi sikap simpati ini caranya dengan kita memberi paparan atau pengalaman secara langsung ketika sedang jalan-jalan dan bertemu anak di jalan atau dimanapun lah, orang tua itu dapat menjelaskan pada anaknya. Kita dapat menjelaskan, misal di jalan itu ada pengemis, kita bisa bilang, coba deh itu lihat, kasihan bukan ada pengemis, bajunya udah jelek gitu, dia cari makan. Nanti anak itu udah bisa merasa iba, merasa kasihan dengan orang itu. Nah, ketika kita sudah memberikan gambaran kepada anak, mereka akan muncul rasa kasihan, kemudian mereka akan peduli dengan orang jalanan tersebut. Yang kelima yaitu berbagi. Keterampilan sosial ini diperlukan anak untuk memperoleh persetujuan sosial dengan membagi apa yang jadi miliknya. Anak dituntut untuk merasakan kebersamaan dengan berbagi apa yang dia punya. Keterampilan sosial ini mengajarkan pada anak untuk tidak mementingkan dirinya sendiri, bisa menghargai milik dirinya maupun orang lain. Juga dengan sikap berbagi menimbulkan sifat pemurah. Cara menstimulasinya, kita dapat mengajarkan berbagai cara yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika anak berebut mainan dengan temannya, kita mengajarkan bagaimana anak harus berbagi dengan sesama temannya. Ketika anak bermain bersama temannya, kita harus mengajarkan anak berbagi mainan dengan cara bergiliran memainkannya, seperti itu. Lanjut yang keenam, yaitu negosiasi. Di usia anak yang masih negativistik, sehingga perlu diajarkan keterampilan bernegosiasi, supaya dia itu bisa mengungkapkan pendapat dan keinginannya dengan cara yang diterima, serta dapat membantu anak menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bagaimana anak bersikap dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang ada dan mungkin tidak menyenangkan. Selain itu dapat menghindari timbulnya konflik. Biasanya anak sekitar umur 5 tahun itu sudah percaya. Mereka itu sudah percaya diri untuk melakukan negosiasi. Cara menstimulasinya yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan anak dalam kehidupan sehari-hari, serta kita memberikan contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dapat mengajarkan anak untuk selalu mengungkapkan perasaan, keinginan, maupun pendapatnya. Orang tua itu sebenarnya harus menjadi pendengar yang baik bagi anak, mau mendengarkan apa yang diungkapkan anak. Seperti itu. Yang ketujuh yaitu penolong. Keterampilan sosial ini terkait dengan keterampilan sosial lain seperti simpati dan empati. Menolong itu juga menumbuhkan kesadaran diri pada anak untuk membantu orang lain. Dapat mengembangkan sikap kepedulian sosial anak sehingga anak pun bisa diterima dalam lingkungan kelompok pertemanan maupun lingkungan sosial lain yang lebih luas. Dan yang kedelapan yaitu kerjasama. Di usia ini, anak sudah bermain secara berkelompok dan bersama-sama. Keterampilan bekerja sama ini dibutuhkan untuk belajar saling menghargai dan menghormati.
tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian mereka dengan bekerja sama akan merasakan kebersamaan dengan lingkungan sosialnya. Cara menstimulasinya yaitu kita dapat melakukan di rumah maupun saat anak bermain dengan teman-temannya, anak diajarkan untuk bersikap kooperatif dalam menyelesaikan suatu tugas, misal mewarnai gambar bersama. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Yang pertama yaitu kondisi anak. Ada beberapa kondisi anak yang dapat mempengaruhi tingkat keterampilan sosial anak. Antara lain yaitu temperamen anak dan kemampuan sosial kognitif. Temperamen yaitu suasana hati yang menetap dan khas pada orang tua yang bersangkutan. Misalnya pemurung, pemarah, periang, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu interaksi anak dengan lingkungan. Keterampilan sosial anak terutama dipengaruhi oleh proses sosialnya dengan orang tua yang mulai terjalin sejak awal kelahiran. Melalui proses sosial ini, orang tua menjamin bahwa anak mereka memiliki standar perilaku, sikap, keterampilan, dan motif-motif yang sedapat mungkin sesuai dengan yang diinginkan atau tepat dengan perannya dalam masyarakat. Proses sosial yang berawal sejak bayi ini menjadi lebih didasari dan sistematis seiring dengan bertambahnya kemampuan anak dalam keterampilan motorik dan penggunaan bahasa. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial anak usia dini. Pengembangan perilaku sosial anak dapat dilakukan melalui pembiasaan dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan perilaku ini disesuaikan dengan taraf dan kebutuhan perkembangan anak sehingga tidak menjadi beban bagi anak. Pemberian dukungan dan penciptaan lingkungan kondusif harus diupayakan oleh pendidik. Nah, perkembangan sosialnya ini ditandai dengan mulai tingginya minat anak terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai suatu kelompok. Anak akan merasa tidak puas hanya jika bermain di rumah atau mereka hanya bermain dengan saudara-saudaranya aja yang ada di lingkungan rumahnya. Ketika dia bermain dengan teman-temannya, dia akan mulai menunjukkan hubungan kemampuan kerjasama yang lebih aktif dengan teman-temannya. Dia biasanya memilih teman berdasarkan kesamaan aktivitas dengan temannya karena sifat egosentriknya yang masih melekat. Kualitas anak usia ini adalah abilitas untuk memahami pembicaraan dan pandangan orang lain semakin meningkat, sehingga keterampilan komunikasinya juga meningkat. Penugasan dan keterampilan komunikasi dapat menimbulkan rasa senang bagi anak untuk bergaul dan berhubungan dengan orang lain. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apabila tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Sylvie Mira Amelia dengan judul Pola Asuh Anak yang Sesuai dengan Perkembangan Usianya. Kepada Sylvie Mira, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Dan mohon maaf sebelumnya saya belum dijadikan host yang mau share screen.
Baik, di sini saya di sini Sylvie Mira Amelia dengan NIM 20021020205033 akan menjelaskan tentang pola asuh anak usia dini sesuai perkembangannya. Nah, di sini ada pengertian pola asuh anak. Bagaimana sih pola asuh anak itu pengertian dari pola asuh anak itu yang benar? Nah, pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua. Sebab apa? Karena orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah mengapa orang tua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat untuk anak. Setiap orang tua perlu punya dasar pola asuh yang baik, agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa dan sesuai dengan masyarakat. Masing-masing orang tua tentu berhak memutuskan pola asuh yang tepat untuk buah hati mereka, baik itu pola asuh yang otoriter, demokratis, dan permisif. Bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan anak nantinya. Yang perlu diingat, pola asuh akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa yang akan mendatang. Nah, di sini sudah ada pola asuh anak, di mana pola asuh anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola asuh otoriter, di mana orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak mereka, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih dari satu arah. Orang tua tipe otoriter umumnya menilai anak sebagai objek yang harus dibentuk oleh orang tua yang merasa lebih tahu, di mana yang terbaik bagi anak-anaknya. Anak yang diasuh dengan pola otoriter seringkali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah. Dan yang selanjutnya yaitu bisa menjadikan anak minder dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Contohnya, orang tua dengan tipe pola asuh ini, mereka misalnya itu lebih melarang anak laki-laki bermain dengan anak perempuan tanpa memberikan penjelasan ataupun alasan mengapa mereka tidak boleh bermain secara bersama. Selanjutnya, ada pola asuh demokratis, di mana pola asuh dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri. Namun, orang tua tetap menempatkan batasan-batasan dan kendali atas tindakan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga bersifat hangat. Pada pola ini, komunikasi yang terjadi dua arah dan orang tua bersifat mengasuh dan mendukung. Anak yang diasuh dengan pola ini akan terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan terakhir mampu mengatasi stresnya dengan baik. Dan yang terakhir ada pola asuh permisif, di mana orang tua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan sesuatu tanpa pengawasan dari orang tuanya. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, serta memberikan sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Di mana hal ini dijelaskan oleh Petranto pada tahun 2005. Orang tua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh, di mana anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak bersikap dewasa, memiliki harga diri yang rendah, dan terasingkan dari keluarga. Orang tua pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Tanpa disadari juga, mereka
mereka seringkali melakukan kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak-anak. Kesalahan-kesalahan tersebut di antara lain yaitu yang pertama, memberikan banyak pilihan terhadap anak, di mana terlalu banyak memberikan pilihan dapat membuat anak kewalahan. Sebelum lagi di usianya yang masih dini, anak masih tidak bisa berpikir untuk diberikan banyak pilihan. Yang kedua, terlalu dimanjakan, di mana berusaha memenuhi setiap permintaan anak akan membuat anak sulit merasa puas dan membuat mereka suka memaksa, di mana hal ini dapat membuat anak itu tidak mandiri sedikit pun. Dan yang ketiga, membuat anak sibuk. Anak yang terlalu sibuk selain kelelahan juga bisa membuatnya jadi korban bullying. Yang keempat, kepintaran dianggap paling penting. Membangga-banggakan prestasi akademik anak dapat membuat anak menjadi arogan dan merasa orang lain lebih bodoh. Kondisi ini justru membuat anak dijauhi teman-temannya. Yang kelima, menyembunyikan topik sensitif seperti seks, di mana kebanyakan orang tua takut membicarakan soal seks dan percaya bahwa menghindari diskusi ini dengan anak-anak mereka bisa membuat anak terhindar dari perilaku seksual tidak pantas. Padahal topik tentang pendidikan seks ini bisa dimulai sejak dini, disesuaikan dengan pemahaman anak. Yang keenam, sering mengkritik, di mana anak yang orang tuanya terlalu mengkritik dan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri atau menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Saat ia melakukan kesalahan, mereka tidak berguna dan marah. Yang ketujuh, membebaskan anak nonton TV atau main gadget, di mana orang tua seharusnya membatasi waktu anak menatap layar elektronik, entah itu televisi, ponsel, ataupun gadget lainnya. Bahkan seharusnya anak tidak diperkenalkan dengan gadget sebelum mereka berusia di atas 2 tahun. Yang terakhir, terlalu melindungi anak. Naluri orang tua adalah melindungi anak, tetapi bukan berarti anak harus dipagari atau kesusahan. Pola asuh ini seperti dapat membuat anak kurang bersyukur dan menghargai sesuatu. Terkadang anak juga perlu belajar menghadapi kehilangan atau masalah. Pengasuhan positif, di mana strategi pengasuhan positif yang dapat diterapkan oleh orang tua selama masa belajar dari rumah. Kan sekarang lagi musimnya COVID-19 nih, jadi kan baik maupun TK, mau dari sekolah TK maupun sampai perguruan tinggi menerapkan daring. Nah, ini bisa diterapkan kepada anak di rumah ya. Yang pertama, menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. Yang ketiga, lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif. Yang keempat, berikan ekspresi yang realistis pada anak saat belajar. Yang kelima, orang tua tetap tenang dan rileks. Selanjutnya, yang keenam, orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru, di mana kegiatan tersebut hendaknya mengarah pada pencapaian hidup dasar, antara lain kecakapan untuk menolong diri sendiri, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan aman, pembiasaan kecakapan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kegiatan tidak membebani anak, terintegrasi dalam berbagai aktivitas harian yang dilaksanakan di rumah, seperti menyenangkan dan bermakna bagi anak. Yang ketujuh, coba libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah, misalnya membereskan tempat tidur, menata alat, dan bahan main, memilih menu makanan, memasak di dapur, mencuci buah-buahan sendiri, dan berbagai aktivitas lainnya. Tapi di sini, orang tua sebaiknya menyesuaikan aktivitas tersebut dengan usia dan tahap perkembangan anak. Yang kedelapan, mengajak bermain dengan permainan yang edukatif sesuai dengan alat dan bahan main yang tersedia di rumah, di mana alat permainan itu tidak akan membuat anak tersebut menjadi celaka. Yang kesembilan, orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama atau bercerita. Beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang baik kepada anak, antara lain
memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan. Hal ini nantinya dapat membangun rasa percaya diri terhadap anak. Yang kedua, hindari anak dari trauma fisik dan psikis, seperti kepada anak atas kesalahan yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Namun, sebatas tujuannya adalah untuk mengajarkan agar anak tahu batasan apa yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, penuh kasih sayang, di mana perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Sikap hangat dari orang tua akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak. Yang keempat, tidak membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain, di mana setiap anak memiliki keunikan masing-masing, sehingga tiap anak akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang perlu dilakukan orang tua adalah fokus mengembangkan kelebihannya. Yang kelima, ada tidak otoriter, di mana jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Sebaliknya, orang tua harus menjadi fasilitator yang dapat mengembangkan bakat anak. Yang keenam, memberikan tanggung jawab, seperti mengajarkan tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan sedini mungkin, agar anak dapat peduli terhadap sekitarnya. Yang ketujuh, penuhi kebutuhan gizi, seperti makanan merupakan faktor yang penting yang menentukan kecerdasan anak. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang positif, di mana lingkungan yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak. Orang tua yang selalu memberikan pandangan positif pada anak akan dapat membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, ada aktif berkomunikasi dengan anak. Ada baiknya bila anak dan orang tua saling terbuka, sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orang tua daripada dengan orang lain. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Siti Mira. Langsung saja kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu mengasuh dan merawat anak yang baik dan benar. Kepada Uti Farda Almaziah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan materi mengasuh anak yang baik dan benar. Mengasuh anak yang baik dan benar adalah menurut Ali bin Abi Thalib, cara mengasuh anak mulai dari lahir hingga dewasa dibagi menjadi 3. Kelompok usia yaitu 0-7 tahun, yang kedua 8-14 tahun, dan yang ketiga 15-21 tahun.
Menurut Harlock, pola asuh orang tua adalah sesuatu metode disiplin yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Metode disiplin ini meliputi dua konsep, yaitu konsep negatif dan positif. Yang kedua, langkah-langkah dan jenis pola asuh anak menurut Sayyidina Ali dan Harlock. Yang pertama, Sayyidina Ali mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia 0-7 tahun, yaitu perlakukanlah anakmu sebagai raja. Yang kedua, 8-14 tahun, perlakukan anak-anakmu sebagai tawanan. Dan yang ketiga, 15-21, perlakukan anakmu sebagai sahabat. Yang kelompok pertama, melayani anak di bawah usia 7 tahun dengan sepenuh hati dan tulus, hal terbaik yang dapat kita lakukan. Yang kedua, jika kita mencintai dan memperlakukannya sebagai raja, maka ia juga akan mencintai dan memperlakukan kita sebagai raja dan ratunya. Banyak hal kecil yang setiap hari kita lakukan ternyata akan berdampak. Seperti contoh, saat kita berusaha keras menahan emosi, di saat ia melakukan kesalahan sebesar apapun. Lihatlah di kemudian hari, ia akan mampu menahan emosinya ketika adik atau temannya itu melakukan kesalahan kepadanya. Selanjutnya, kelompok kedua. Yang pertama, seperti seorang tawanan perang dalam Islam sangatlah terhormat. Ia mendapatkan haknya sebagai proporsional, namun juga dikenakan berbagai larangan dan kewajiban. Yang kedua, pada usia ini Rasulullah mulai memerintahkan pada seorang anak untuk melaksanakan sholat wajib pada usia 7 tahun. Dan orang tua diperbolehkan memukul anak tersebut. Menghukumnya itu seperlunya saja. Ketika anak berusia 10 tahun yang meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, karena anak usia 7-14 tahun itu saat yang tepat dan pas bagi anak untuk dikenalkan dan diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama, baik yang wajib maupun yang dilarang. Usia ini juga sudah bisa memahami arti dari tanggung jawab dan konsekuensinya. Namun, perlakuan setiap anak itu tidak sama karena every child is unique, atau setiap anak itu unik. Kelompok ketiga adalah usia 15 tahun sampai 21, yang mana usia umum saat anak menginjak akil baligh. Sebagai orang tua, kita sebaiknya memposisikan diri kita sebagai sahabat dan memberikan contoh atau teladan yang baik, seperti yang diajarkan Ali radhiyallahu an, yaitu berbicara dari hati ke hati, memberi ruang lebih setelah memasuki usia akil baligh, mempercayakan tanggung jawab yang lebih berat, dan membekali anak dengan keahlian hidup, seperti yang diumpamakan berkuda, berenang, dan memanah. Yang selanjutnya adalah Harlock, membagi 3 pola pengasuhan, seperti yang dijelaskan oleh Sylvie Mira tadi, yaitu otoriter, yaitu mendisiplinkan anak melalui peraturan dan pengaturan yang keras. Yang kedua, permisif, atau membiarkan situasi terlalu sulit untuk diselesaikan, anak itu menyelesaikan tanpa bimbingan dari orang tuanya. Dan yang ketiga, demokratis, menekankan pada aspek edukatif dan diadakan hukuman juga penghargaan. Alasan saya mengapa sih saya memakai contoh
Ali radhiyallahu anhu itu karena parenting yang diterapkan Sayyidina Ali itu sudah tidak diragukan lagi, dan dia juga khalifah, maksud saya khulafaur rasyidin, karena beliau adalah khulafa yang penuh dengan kasih sayang. Dan metode Sayyidina Ali itu sudah digunakan di berbagai lembaga PAUD. Metode pelatihan yang pernah saya dengar dari ibu dan kakak saya juga membahas tentang parenting yang telah Sayyidina Ali lakukan. Seperti itu. Terima kasih, itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Putih Fardila Almansyah. Untuk yang selanjutnya, yaitu materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Henry Kavita Anggraini. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handri Kavita Anggraini dengan NIM 200210205032 melanjutkan materi hari ini, yaitu yang pertama, menghadapi anak susah makan. Sebagian orang tua masih saja kewalahan mengatasi anak susah makan, dan yang sering terjadi adalah anak yang enggan makan sayur. Banyak anak tidak menyukai sayur-sayuran hijau karena cenderung terasa hambar. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sayuran adalah salah satu nutrisi penting yang tidak boleh diabaikan. Sayuran adalah sumber nutrisi agar anak bisa tumbuh sehat dan tumbuh kuat dan tinggi. Konsumsi sayuran juga dapat memaksimalkan kapasitas otak agar anak tumbuh cerdas dan pintar. Next. Tips dan menu menjaga nutrisi anak. Pemenuhan gizi anak menentukan tumbuh kembangnya. Asupan yang baik akan membantu anak supaya tidak mudah lelah, meningkatkan daya pikir, menjaga berat badan tetap ideal, dan lainnya. Caranya adalah memberikan menu seimbang yang terdiri dari kombinasi bahan berikut. Yang pertama, karbohidrat seperti nasi, kentang, dan sereal. Misalnya roti lapis gandum isi telur dan sayuran, roti selai panggang dan nasi orak-arik telur sayuran, buah-buahan dan sayuran seperti pisang, jeruk, apel, tomat, dan pepaya. Selain dipotong-potong, kamu bisa mengolahnya menjadi jus segar kombinasi sesuai selera anak agar tidak bosan. Yang kedua, susu. Mengkonsumsi 2 kotak susu UHT, Frisian Flake Milk, coklat atau stroberi yang mendukung kurang lebih 12% asupan protein yang dibutuhkan dalam sehari. Di samping itu, susu ini juga mengandung zat gizi makro dalam kurung protein, karbohidrat, dan lemak. Dan 7 vitamin. Yang pertama vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, dan T3. Serta mineral, kalsium, dan fosfor untuk mendukung aktivitas harian si kecil dengan rasa yang enak. Yang ketiga, protein seperti ikan, susu, daging, telur, dan kacang-kacangan. Sandwich telur dan ikan salmon bisa menjadi menu makanan siang lezat untuk anak. Atau orak-arik makaroni daging dan mie kocok telur yang bisa dinikmati saat makan malam dengan porsi secukupnya. Selain itu, diimbangi minum susu. Next.
Next. Yang pertama yaitu ada lagi telur. Di dalam telur mengandung protein yang baik dikonsumsi ketika sarapan. Telur juga salah satu makanan yang mengandung vitamin D alami untuk membantu tubuh menyerap kalsium. Yang kedua, oatmeal. Sebuah penelitian pernah menyebutkan kalau balita atau anak-anak yang makan oatmeal lebih mampu berkonsentrasi dan penuh perhatian ketika di sekolah. Oatmeal juga kaya serat yang baik bagi pencernaan. Yang ketiga, buah-buahan. Seluruh buah-buahan baik untuk balita dan anak-anak, sebab di dalamnya mengandung banyak vitamin, mineral, serat, dan nutrisi lainnya. Berikan balita dan anak-anak buah-buahan setiap hari untuk mendapatkan nutrisi itu. Yang keempat, kacang. Kacang punya lemak baik yang menyehatkan jantung. Jadi jangan ragu untuk menyediakan cemilan kacang untuk balita dan anak-anak agar mereka bisa tumbuh dengan sehat dan kuat. Yang kelima, susu tadi. Karena susu mengandung protein dan kalsium pada susu adalah sumber energi bagi otak dan tubuh. Protein membantu tubuh membentuk jaringan otak, sementara kalsium menjaga kekuatan tulang dan gigi. Yang keenam ada blueberry. Memang makanan bergizi yang satu ini adalah jenis buah-buahan yang sudah disebutkan. Tetapi blueberry lebih disarankan untuk dikonsumsi balita dan anak-anak karena kandungan antioksidan tinggi di dalamnya. Yang ketujuh yaitu tahu. Produk dari kacang kedelai ini adalah sumber lain dari protein yang tak kalah bergizi dari telur. Tahu juga baik dikonsumsi oleh anak putri untuk perkembangan jaringan payudara. Yang selanjutnya, yang kedelapan ada tomat. Di dalam tomat ada senyawa bernama lycopene atau antioksidan pelawan kanker. Memakan tomat sebelum dikonsumsi disarankan karena kandungan lycopene di dalamnya semakin meningkat. Yogurt. Yang kesembilan, yogurt. Ada cemilan lain yang lezat sekaligus bergizi untuk balita dan anak-anak adalah yogurt. Yogurt punya khasiat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan karena ada bakteri baik di dalamnya. Yang ke-10 ada kubis. Untuk urusan sayuran, kubis adalah makanan bergizi yang jelas dibutuhkan balita dan anak-anak. Selain itu, brokoli dan kalau juga bisa diberikan pada mereka untuk mencegah kanker dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang ke-11 yaitu salmon. Kandungan asam lemak omega 3 pada salmon menjadikan ikan tersebut sebagai makanan wajib dikonsumsi untuk balita dan anak-anak. Khasiatnya menjaga perkembangan otak, mencegah depresi, dan menurunkan resiko inflamasi. Yang ke-12 ada coklat. Pilih yang warnanya hitam sebab coklat semakin baik jika semakin gelap. Ada senyawa bernama flavonoid dalam coklat yang meningkatkan kesehatan jantung, mulut, dan juga kulit. Yang ke-13 ada kedelai hitam, adalah sumber protein, serat, kalsium yang baik. Sebaiknya pilih kedelai hitam dengan khasiat pencegahan penyakit jantung dan kolesterol. Next. Selanjutnya, yang ke-14 ada kemangi. Tanaman beraroma wangi kaya akan antioksidan vitamin A, C, K, zat besi, kalsium, dan kalsium yang meningkatkan kesehatan pencernaan. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan daun kemangi ampuh memerangi rasa sakit kepala. Yang ke-15 ada kayu manis. Terakhir ada kayu manis, rempah bergizi yang dibutuhkan balita dan anak untuk menyeimbangkan kadar gula
dalam tubuh. Kayu manis juga merupakan makanan yang bisa memberikan energi pada anak yang suka bermalas-malasan pergi ke sekolah di pagi hari. Anak yang sulit dikendalikan. Yang selanjutnya, kontrol diri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian perilaku. Semakin tinggi kontrol diri seseorang, maka semakin tinggi pengendalian diri individu dalam tingkah lakunya, dan sebaliknya. Kontrol diri juga berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Dalam kurung Gufron dan Risnawati 2011-23. Seorang yang memiliki kontrol diri memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama, mampu menahan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri atau orang lain. Yang kedua, dapat fokus terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, mampu memilih tindakan yang memberikan manfaat. Yang keempat, menunjukkan kematangan emosi dan tidak mudah terpengaruh terhadap kebutuhan atau perbuatan yang menimbulkan kesenangan sesaat. Next. Hal-hal yang boleh dilakukan untuk mengatasi anak yang sulit diatur. Yang pertama, tidak ada salahnya bilang ya. Seringkali Anda langsung mengatakan tidak saat anak meminta sesuatu yang aneh-aneh sebagai tanda pelarangan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Secara tak sadar, ini dapat membuat anak semakin berontak melawan keinginan orang tua karena mereka dikekang. Coba untuk menawarkan alternatif lain, misalkan jika anak ingin mencoret-coret dinding, maka cari tahu dulu alasan kenapa mereka ingin mencoret-coret. Kemudian disarankan sebuah alternatif yang dapat diterima dan mereka misalnya menjadikan buku gambar, kanvas, dan lainnya. Hal ini akan menunjukkan bahwa mendengarkan keinginan mereka dan memperkuat kepercayaan mereka pada Anda adalah menjadikan Anda adalah teman daripada lawan. Yang kedua, berikan penjelasan. Anak yang sudah diatur kadang bukan mereka ingin melawan. Apa kata orang tua? Mereka hanya ingin mengerti kenapa Anda melarangnya berbuat demikian. Misalnya Anda ingin melarangnya untuk hujan-hujanan di lapangan daripada langsung dengan tegas menolak. Kamu nggak boleh ya hujanan dan mengunci pagar rumah. Jelaskan padanya kalau ia main hujan-hujanan, nanti jadi masuk angin, padahal besok hari sekolah. Dengarkan juga respon atau saran dari anak. Hal ini akan membantu anak berpikir logis dan terbiasa mendengarkan. Yang ketiga, jadilah orang tua, bukan teman. Memposisikan diri menjadi teman tidak salah, namun dalam kondisi anak yang sedang sulit-sulitnya diatur. Perlu berperan sebagai orang tua bukan sebagai teman. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak tentang kedisiplinan serta menerapkan batas, menanamkan kepercayaan diri saat mereka belajar menjalani kehidupan. Next. Cara yang salah untuk mendisiplinkan anak yang sulit diatur. Yang pertama, menghukum. Menghukum seringkali dijadikan alasan untuk mendisiplinkan anak yang sulit diatur. Padahal disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Disiplin merupakan sarana bagi orang tua untuk terlibat secara aktif, terlibat guna membentuk karakter moral dan kepribadian anak. Sedangkan hukuman adalah tindakan yang berfungsi sebagai balas dendam. Jadi mengajarkan anak yang disiplin tidak selalu harus dengan memberikan
hukuman kepada mereka, cari tahu alasan dibalik perihal mereka, dan ambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki keadaan emosi mereka. Lagi pula menghukum anak saat mereka sedang sulit-sulitnya diatur malah semakin membuat mereka tidak nyaman dan memberontak. Yang kedua, jangan berbohong. Meskipun terlihat sepele, namun kebohongan kecil seperti mainannya nggak dijual, iya besok ya mainannya nggak dijual, iya besok ya perginya, dan bohong bisa berdampak pada sikap anak yang tidak mau mendengarkan perkataan. Lagi pula anak-anak tidak sepolos yang dibayangkan. Mereka tentu ketika Anda sedang berbohong dan mengikat janji, anak-anak bagi seorang anak melanggar janji bisa mengikis kepercayaan dan akhirnya mereka akan berhenti mendengarkan apa yang Anda katakan. Yang ketiga yaitu jangan memaksakan kehendak. Jika Anda ingin anak Anda mendengarkan Anda, maka Anda harus terlebih dahulu mulai mendengarkan mereka. Jangan menempatkan mereka dalam situasi yang tidak dapat mereka tangani hanya karena Anda merasa mereka seharusnya melakukan hal tersebut. Hal tersebut membuat anak Anda tidak nyaman dan merasa keinginannya tidak didengar oleh orang tuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari para audien ada yang ingin ditanyakan, silahkan unmute dan jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Winda. Dari hasil yang dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar. Sempat berdasarkan parenting yang diajarkan Sayyidina Ali pada kelompok 7 tahun pertama, bagi pendidikan anak usia dini, aspek apakah yang dapat kita kembangkan mana Ibu? Lalu untuk contohnya, berikan untuk aspek dan implementasi atau penerapan. Terima kasih, mungkin dari saya pertanyaannya itu dulu. Terima kasih. Silahkan untuk para pemateri yang akan menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Winda Febiya Eka Putri yang bertanya, bagaimana komunikasi yang tepat saat anak mengulur waktu untuk mandi, sehingga membuat kita sebagai orang tuanya biasanya harus berteriak-teriak untuk memarahinya. Bagaimana solusi komunikasi yang tepat pada hal tersebut? Nah, di sini berarti dapat disimpulkan ya bahwasanya mungkin ada kelemahan pada ibu-ibu yang terletak pada komunikasi pada anak. Hal ini diungkapkan oleh seorang ibu kalau menyuruh anaknya harus teriak-teriak dan marah-marah agar anak tersebut mau misalnya segera untuk mandi, atau memarahi kalau main HP tanpa diberikan alasan yang tepat yang bisa dipahami oleh seorang anak, di mana nantinya anak malah semakin tidak patuh menjawab semua perkataan ibu, tantrum mengamuk yang tidak jelas dan menangis dengan kencang. Selanjutnya masih banyak ibu-ibu yang jarang memberikan pujian pada saat anaknya menunjukkan prestasi, di mana ibu menanggapi hal itu seperti yang hal biasa atau sewajarnya. Seharusnya memang seperti itu orang tua, sehingga anak tidak mendapatkan motivasi dan semangat dari ibu. Nah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Yona Yolanda Mujiran bahwasanya komunikasi interpersonal orang tua dengan anak saat di rumah sangat penting untuk dibangun dengan baik seperti yang dijelaskan oleh Sohib pada tahun 2010. Bahwa komunikasi keluarga telah berhasil menciptakan nilai-nilai moral yang akan dihayatkan dan diapresiasikan kepada anak-anaknya, yang sangat didukung oleh pola asuh yang berwibawa, sehingga kepercayaan diri anak akan terpancar ke dalam diri anak.
Menurut Furlock pada tahun 1999, pola asuh yang tepat adalah pola asuh demokratis, di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan pendekatan bersifat hangat. Sejalan dengan hal di atas, parenting style yang tepat menurut Baurin dalam Santrok pada tahun 2004 adalah authoritative parenting, di mana karakter orang tua lebih pada mendorong anak untuk mandiri, namun tetap membuat batasan dan kontrol terhadap perilaku anak. Memberikan kontrol tapi fleksibel, hangat, membuat tuntutan yang rasional, mendengarkan pembicaraan anak, dan menghargai kedisiplinan yang membangun kepercayaan. Sehingga perilaku anak yang terjadi adalah terlihat bahagia, gembira, dan memiliki kepercayaan diri. Bagaimana untuk Winda? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kurang satu pertanyaan yang belum dijawab, pertanyaan dari Saudari Nadila Safitri kepada Uti Farda. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nadila. Baik, saya Uti Farda akan menjawab pertanyaan dari Nadila. Berdasarkan parenting yang dijelaskan Saidina Ali pada kelompok 7 tahun pertama, bagi pendidikan anak usia dini, aspek apakah yang dapat kita kembangkan untuk anak? Berikan satu contoh aspek dan implementasi atau penerapannya. Jadi, parenting ala Saidina Ali itu menjelaskan bahwa kelompok 7 tahun pertama anak diperlakukan seperti raja, melayani anak dengan setulus hati, dan apapun yang kita lakukan akan berdampak pada anak. Pada fase 7 tahun pertama ini, kita dapat mengembangkan berbagai aspek karena anak pada fase ini mencontoh apapun yang kita lakukan. Misalnya, saat kita berusaha keras menahan emosi, di saat ia melakukan kesalahan besar seperti apapun, kita lihat di kemudian hari itu, anak akan mampu menahan emosinya ketika adik atau temannya melakukan kesalahan kepadanya. Hal ini dapat kita kembangkan pada aspek sosial emosional anak. Contoh lainnya yaitu ketika kita memperlakukan anak sebagai raja dengan menuruti segala yang ia inginkan adalah ketika ia mengajak anak menggambar rumah. Ternyata anak menggambar bentuk seperti rumah, diberi gambar lagi yang dianggapnya sebagai taman bermain atau pohon, taman bunga, atau sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita telah mempersilahkan anak untuk berpikir secara kritis menurut imajinasinya. Namun jika kita mengkritis anak dengan kata, "Loh, Nak, kok menggambar rumah saja? Kan kita menggambar rumah saja, bukan seperti ini." Maka nanti secara otomatis hubungan sinapsis di otak anak itu akan terputus. Kemudian anak merasa pekerjaannya itu tidak dihargai oleh
orang tuanya atau orang lain, dan dia akan merasa minder. Dan akhirnya kemampuannya tidak bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Bagaimana, Dila? Oke, baik. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Vina yang ditulis di room chat dengan pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak menyukai sayuran. Nah, yang pertama itu biasanya anak itu yang cenderung tidak suka sayuran itu mereka merasa bahwa sayuran itu terasa hambar. Nah, maka dari itu kadang ibu-ibu itu memberikan sayurannya itu tambahan mentega, dan menteganya itu harus mengandung vitamin A, E, dan D3. Terus selanjutnya itu kita pilih sayur-sayuran yang segar karena anak-anak akan merasakan mana yang sayuran segar atau tidak. Nah, ketika kita memilih sayuran yang segar untuk dimasak, selera makannya pun akan lebih tinggi. Dan selanjutnya pilih sayuran disukai anak-anak, yaitu sayuran yang misalnya sering disukai anak-anak itu wortel itu. Nah, yaitu kita harus kreasikan makanan yang unik seperti untuk mendorong nafsu makannya itu biasanya ibu-ibu itu memberikan piring atau sendok atau garpu itu yang bervariasi seperti memiliki gambar-gambar lucu. Biasanya anak-anak itu diberikan seperti itu agar nafsu makannya juga tinggi karena itu sangat mempengaruhi. Dan yang selanjutnya yaitu ketika kita sudah selesai memasak, biasanya kita itu menyajikannya harus sebagai sajian pembuka karena di situ anak-anak merasa lapar dan ketika mereka melihat makanan yang mereka awal lihat pasti mereka akan merasa mereka punya insting itu enak atau tidak dan mereka akan mencoba. Ketika dia merasakan enak, nah maka di situ mereka akan senang. Nah, yang selanjutnya yaitu kita ajak mereka untuk memasak atau membantu, tidak yang berat-berat ya, kita minta tolong, kita minta untuk menumisnya atau memotongnya, inilah ini sayur diam, ini itu, dan mereka akan paham dan mereka di situ akan muncul minat, wah ini kayaknya enak. Nah itu, dan kita bisa coba tips tersebut secara bertahap karena tidak akan langsung karena anak-anak itu sulit makan sekali, makanya kita harus menerapkannya itu dengan sabar dan bertahap. Setiap anak kan memiliki selera makan yang berbeda-beda. Sebagai orang tua nantinya harus pintar-pintar memutar otak, berkreasi agar nutrisi anak itu bisa terpenuhi dengan sayuran tersebut dan sehingga anak itu bisa bertumbuh kembang dengan sehat, terus tumbuh kembangnya itu baik. Nah, seperti itu. Gimana, Vina? Oke, terima kasih ya. Demikianlah acara program parenting pada hari ini. Semoga program ini bermanfaat bagi para audien. Semoga kita dapat mendidik anak dengan baik dan memperbaiki kesalahan yang telah berlalu. Terima kasih kepada seluruh audien dan pemateri yang telah membantu berjalannya program ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.